tafadhal, udkhul. Tafadhal. Syekh Kabir. Di kesempatan yang baik ini kita dapat melanjutkan taklim kita. Hari ini judulnya kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad fi Haji Khairul Ibad. Zadul Ma'ad tentang sejarah Rasulullah SAW yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sekarang kita masuk ke halaman 93, masih tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW, nama dan julukannya masih di situ ya. Karena Nabi Muhammad itu punya 200 nama, punya 200 julukan. Kan tetapi kita tidak akan menyampaikannya semua lidikil waqti wal ikhtisari zaman. Kita menyampaikan beberapa saja yang paling masyhur dan paling dikenal dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak terhingga ya nama-nama alamnya. Nama-nama tidak terhingga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang engkau sembunyikan, rahasiakan dari kami, yang engkau catatkan dalam kitab-kitabmu yang hanya engkau yang tahu dalam ilmu gaibmu. Berarti nama Allah itu sangat banyak dan sangat tak terhingga, kita saja tidak diberitahu. Yang diberitahu oleh Allah itu hanya 99. Sebagai dalam hadis, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ini menegaskan bahwa yang dikenalkan Allah kepada kita itu 99. Sudah disebut 99, ditegaskan lagi mi'atun illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi mulai sekarang kita punya program hafalkan Asmaul Husna. Dibaca ya Asmaul Husna. Di ibu-ibu saya sudah mewajibkan dan sudah setoran kemarin minggu ketiga. Sudah setoran Asmaul Husna. Meskipun ada yang menerangkan ahsoha itu adalah menghafal, memahami, kemudian mendalami lalu mengamalkan. Tetapi kalau lihat teks hadisnya, makna lahiriahnya itu adalah menghafal. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya lengkap dengan hitungannya 99, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Laisa man yahfid, Laisa man hafidhaha wala man amila biha wala man fahimaha. Tapi redaksi hadisnya man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya dia akan masuk surga. Jadi setidaknya kita menepati apa yang disabdakan oleh Nabi, menghafalnya. Kalaupun nanti ada nilai lebih memahaminya, kemudian mengamalkan hal tersebut, maka itu adalah nilai tambahannya. Tapi patokannya adalah man ahsaha, yang menghafalkannya, yang menghitungnya sampai 99, dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menghafal Asmaul Husna. Ini minimal ditabung setiap taklim, setiap minggu 10 itu 9 minggu sudah tamat. Asal yang pertama jangan dilupain gitu kan. Ya apa 10 nambah 10 untuk anak hilang. Nambah 20 untuk anak hilang. Tangis-tangis terus. Jadi dihafal, diulang, dihafal. Mau pakai langgam hafalannya dengan gaya ya Rahman ya Rahim tafadhol. Itu mah hanya metode saja. Langgam. Mau dengan yang datar ya Rahman ya Rahim. Itu juga boleh. Ya Aziz ya Ghaffar. Boleh juga dengan metode Huwar Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Muhaiminul Azizul Jabal Mutakabbir, boleh ya. Metode saja itu. Tapi yang jelas 99 nama itu dihafalkan. Apa fungsinya? Di antaranya adalah satu, orang yang menghafalnya akan masuk surga. Yang kedua, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu perintah Allah yang paling tegas
kita wajib berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Kalau itu perintah berarti hukumnya wajib ketika kita berdoa menyanjung Allah dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Dengan apa? Asmaul husna. Ya, menyanjung, memuji Allah Ta'ala dengan Asmaul Husna. Baru setelah itu baca sholawat ya, 3 kali kalau bisa, di awal doa, di tengah doa, lalu di akhir doa. Kemudian sampaikan hajat-hajat kita. Itulah tata cara berdoa yang dianjurkan oleh Al-Quran dan oleh hadis Rasulullah SAW. Ulah langsung karena hajatna, ya Allah urzukni, ya Allah berikan rezeki. Jangan langsung ke sana, tapi adabnya dikedepankan. Adabnya dikedepankan. Asmaul Husnanya perbanyak, sholawatnya juga diperbanyak, lalu sebutkan hajat-hajat kita. Ya, itu sholawat itu ada hadisnya. Kullu du'ain mardud illa an yusallima atau an yusalli ala Rasulullah SAW. Setiap doa itu tertolak sehingga dia menyampaikan sholawat, memohonkan sholawat kepada Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW. Jadi doa itu tidak akan naik sampai dia membaca sholawat dalam doanya. Dan sholawat yang maksur yang ada dalam riwayat adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau mau lengkap sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Berikutnya adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke berapa ini? 1, 2, ada yang mencatat dengan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin ke-8 ya, ke-8. Nama beliau yang ke-8 adalah Nabiyul Malhamah, bermakna Nabiyul Jihad. Nabiyul Malhamah bermakna Nabiyul Jihad. Kenapa? Fahuwa alladhi bu'itsa bi jihadi a'da'illah falam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qattun ma jahada Rasulullah wa ummatuhu. Nabi Muhammad dikenal dengan Nabiyul Jihad karena tidak ada nabi yang Allah utus ke muka bumi seperti dan sebanyak jihadnya Rasulullah SAW beserta umatnya. Jadi kalau ditanya siapakah nabi yang paling hebat jihadnya, paling banyak jihadnya, berjuangnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau dikenal dengan Nabiyul Malhamah. Al-Malhamah ay bermakna jihad. Wal malahimul kibar allati waqa'at wa taqa'u baina ummatihi wa bainal kufari lam yuhad misluha qabla. Dan peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW beserta umatnya itu tidak pernah terjadi ya, kualitas dan kuantitasnya sebesar nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu perang dan jihadnya itu di backup dengan mukjizat. Nabi Sulaiman ketika menaklukkan Balqis, apa kata Sulaiman? Lana tiyanakum bijunudin laki balalahum biha. Balqis, kalau kau tidak beriman, aku akan datangkan bala tentara yang tidak ada bandingnya di muka bumi. Pasukan jin, pasukan air, api, kesatuan, semua dikerahkan. Tidak akan ada yang sanggup melawan kekuatan Sulaiman. Aku angin tinggal di piwarang, Pak, air tinggal di piwarang. Itu mah kekuatan apapun tidak akan bisa mengalahkannya. Sulaiman punya tentara jin, kullabannain wa gawas, ada jin yang tukang ngebangun-bangun benteng yang istana. Wa gawas aya jin anu spesial nyeulem ka laut nyari keperluan yang ada di laut, ada tuh jin khusus. Ada yang muqarronina fil asfad, ada jin yang membangkang dirantek di tali yang dipenjara ke Sulaiman. Bin jin tadi dipenjara ke Sulaiman yang membangkang itu. Nah itu Nabi SAW. Nah tetapi itu di backup oleh mukjizat. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang jihadnya itu melawan musuhnya benar-benar manusiawi, natural manusiawi. Jadi perangnya itu benar-benar malhamah, dan malhamahnya itu benar-benar malhamah kubro, jihadnya jihadun akbar. Makanya sebenarnya sini tidak ada nabi yang Allah utus ke muka bumi sebelumnya yang berjihad dan mengalahkan musuh itu, bertarung melawan musuh sebesar dan sehebat Rasulullah SAW.
Nabi Musa 600.000 pasukannya dikejar Firaun. Maksudnya 600.000 umatnya dikejar oleh Firaun, tapi kan selamatnya dengan laut terbelah. Dengan mukjizat. Jadi Firaun itu ngejar dengan bala tentaranya. Nabi Musa membawa 600.000 umat beriman ke Yerusalem dari Mesir. Itu membawa 600.000 nggak sedikit, Pak. Membawa 600.000 orang itu nggak sedikit, banyak. Tidak lawannya tapi Tidak melawan, karena perintah Allah itu apa? Isbir, bersabarlah. Nanti Allah yang akan mengurusi Firaun, kan gitu. Dan Musa pun diperintahkan oleh Allah kepada kaumnya untuk menyampaikan pesan sabar. Berimanlah kalian dan bersabarlah, nanti Allah yang akan mengurusi Firaun. Dan Nabi Musa sampaikan. Cerita ini dari hadis. Dari ayat Al-Quran. Hah? Dari ayat, dari Al-Quran. Dari Al-Quran. 600.000 terus menjalani. Itu dari tafsir. Dari tafsir. Kalau 600.000 dari tafsir. Di ayat tidak ada jumlahnya 600.000, tapi dalam tafsir riwayat yang sangat masyhur sekali menyebutkan bahwa pengikut Nabi Musa yang menyeberang laut itu 600.000 orang. Dan ketika nyampe Yerusalem, beberapa puluh orangnya ada yang berpaling dari Nabi Musa dan menyembah patung sapi yang terbuat dari emas dan bisa bicara. Jadi anu arane, anu patung bisa bicara, kemudian benda-benda gaib bisa bicara, itu tipu daya setan untuk memperdaya tauhid seseorang. Sudah ada dari dulu. Jadi kalau misalkan ada sekarang ceret jalan tiba-tiba nyicikan cai, ada Pak, dulu ada seorang ulama di Sudan, di tempat saya kuliah itu, dia menceritakan ya, dalam judul bukunya As-Sahirut Taib, penyihir yang tobat. Itu dulu dia mendalami sebuah aliran keagamaan, aliran zikir tertentu. Itu dia sampai bisa ketika ada tamu itu yang nyembuhan itu bukan keluarganya, tapi cewek itu jalan sendiri. Dicikun, ayah piring di sini tuh daging tumis saya cuma rotinya. Nggak ada yang melayani, tapi datang sendiri. Nah, di buku pertaubatannya dia menerangkan itu semua adalah khadamah syaitoniyah. Itu adalah khadam syaitoni yang bukan karomah, bukan apa, tapi itu memang khadam syaitan yang dia pelihara sebelumnya gitu. Yang dia pelihara sebelumnya ketika dia belum bertaubat, menjadi menjadi bahasanya ahlus sunnah lah, menjadi ahlus sunnah, masih dalam keadaan itu. Artinya pengakuan dia kan, kita percaya dengan orang yang bertaubat dari hal semacam itu. Jadi dia ajengan besar, kiai besar di Sudan itu dulu, kemudian ma'ruf, masyhur sekali dengan dirinya, dengan istilahnya kewaliannya dan lain sebagainya. Itu melayani tamu tekedah cai tekedah ceret teko teh nyampurkeun lah cicikeun ngedatangkeun duit tunggu teh bisa tanya. Nah gitu. Yang susah tuh ini ngisiin saldo ATM, yang susah itu. Kemampuan khodam lagi ngisi ATM. Anggar teh bisa. Sasak kena khodam moal biasa ngisian saldo, Pak. Nah itu, jadi tidak ada nabi sehebat dan sebesar jihadnya Rasulullah SAW pada umatnya. Nabi terdahulu berjihad, tapi juga kalau nabi-nabi terdahulu ada nggak diceritain mereka berperang? Nabi terdahulu, Nabi Daud berperang. Nabi Daud ya? berperang. Nabi Daud dengan pasukannya berperang melawan siapa? Jalut. Sampai akhirnya waqatala Daud Jalut, dan Nabi Daud pada akhirnya berhasil membunuh Jalut. Jalut itu raksasa. Sehingga difilmkan kan dalam berbagai versi, kartun juga. David and Juliet ya. Juliet. Daud dan Jalut dalam bahasa Al-Qur'annya, Daud dan Jalut. Waqatala Daud Jalut. Waktu itu dia masih muda dan menembak si Jalut itu dengan ketepelnya. Itu ceritanya masalah sekali ya. Dan karena Nabi Daud berhasil, atau orang yang paling berperan dalam penaklukan Jalut, akhirnya dia dinobatkan menjadi raja. Karena sebelumnya bangsa Israel lah gitu, bangsa Kanaan, Israel, Ibrani itu tidak pernah bisa mengalahkan Jalut. Jalut itu bangsa Filistin. Filistin itu adalah pendiam pertama di daerah Baitul Maqdis.
orangnya gede-gede, raksasa-raksasa kuat-kuat sampai Al-Qur'an mengabadikannya. Ketika bangsa Fir'aun disuruh oleh Allah masuk Baitul Maqdis, mereka kan keberatan. Inna lan nadkhulaha madamu fiha. Hai Musa, kami tidak akan masuk ke Yerusalem. Sieun. Mun eta bangsa Filistin area keneh. Karuat jarago jarang-jarang. Harebatan. Madamu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka. Maneh we Musa berangkat dengan Tuhan kamu kalahkan mereka. Itu lancangnya orang Yahudi. Fadhhab anta wa rabbuka. Hai Musa, pergi saja kamu berperang dengan Tuhanmu melawan mereka. Beres sampai kuring. Ya, itu nanti kalau beres kita ikutin nanti. Itu bangsa Yahudi di situ lancangnya. Fadhhab anta wa rabbuka. Baru buka nih. Baru bukan. Pergi kamu dengan Tuhanmu perangi mereka, lawan mereka. Berbeda dengan umat Muhammad, kaum Ansor itu disebutkan ketika Nabi minta pendapat bagaimana nih kita akan melawan orang Quraisy di Badar. Gimana pendapat kalian? Orang Muhajir, oh oke, kita tidak masalah. Kata Nabi, bukan kalian yang saya inginkan. Karena Muhajirun pasti ikut, karena itu kan kabilahnya Nabi. Yang minta oleh Nabi itu Ansor. Lalu Ansor mengatakan, ya Rasulullah, inna lan nakula kama qala Banu Israil li Musa, idhhab anta wa rabbuka. Wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti perkataan orang Yahudi kepada Nabi Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan lawanlah si Jalut, orang-orang Filistin itu. Udah ngerti berarti dia? Sudah ngerti. Tapi kami akan mengatakan idhhab wa nahnu ma'ak. Kata pemimpin Ansor itu, idhhab wa nahnu ma'ak. Pergilah engkau dan kami akan bersamamu. Lau khudtal bahar la khudnah, lau su'adtal jibal la su'adnah. Kalau kau masuk ke dasar laut, kami akan ikut. Kalau kau naik ke gunung, kami pun ikut. Itu Ansor luar biasa. Kau masuk ke laut, kami ikut. Kamu naik gunung, kami ikut. Dan mengatakan di akhir di akhir statementnya itu, inna lasobrun indal liqa wasaddun indal qital. Dan kami adalah kaum yang sangat kokoh dan teguh dalam peperangan serta kuat dalam melawan musuh. Itu kaum Ansor ya. Yang luar biasa membelanya kepada Rasulullah SAW, yang sangat-sangat membela, menopang, menolong, bahkan membackup seluruh apa yang Rasulullah SAW mau perlukan di Madinah. Luar biasa. Kita mah tidak akan mencapai derajat orang-orang seperti Ansor tersebut. Ketika Muhajirin datang dipersaudarakan oleh Rasul, itu dipersaudarakan bukan sama nia, itu dipersaudarakan itu luar biasa itu. Kan gaduh istri ente, tapi gaduh duanya. Mangga hiji. Kita laki hiji nikahkan ke sahabatnya. Kang manawi bade damel, ya abi aya modalna, sok mangga. Nanti bilih bade ka pasar, bilih bade usaha, mangga sok modal lu apa. Tapi nggak diterima kan? Tuh aya bumi, bilih peryogi patempatan, mangga tah candak. Sanes mangga sewa, mangga candak bumina. Istri oge mangga misalkan sakedap ditolak deui henteu, mangga candak, pasihkeun. Modal dipasihkeun, bukan minjam, dipasihkan. Rumah dipasihkan, istri diceraikan, dinikahkan oleh saudaranya, saudara seimannya. Itu kaum Ansor. Tetapi kemuliaan dan kehormatan kaum Muhajirin, mereka tidak serta-merta menerima begitu saja, karena yaitu yang satunya bereannya luar biasa, yang satunya harga dirinya sangat dijaga. Itu luar biasa. Tidak akan terjadi, tidak akan terulang sejarah semacam itu ya. Jadi terima Ki. Jadi nu ieu bager pisan, tapi nu ieu menjaga harga diri. Jadi dua-duanya pada posisi yang seimbang. Kalau sekarang boleh kasihkan istri? Bukan mengkasihkan, menceraikan, lu menikah dinikah. Bukan mengkasihkan. Jadi istilah mengkasihkan tuh kalau dia punya istri 3, ceraikan 1, dinikahkan sama saudaranya. Kan begitu dalam sirahnya ya. Sahabat Ansor yang punya istrinya 3, dicerai 1, dipasihkan ke temannya. Kalau punya 2, ceraikan 1, pasihkan temannya. Dinikahi oleh temannya. Kan sudah satu iman, imannya sudah tinggi sekali. Iman yang namanya iman bukan cinta. Iman bukan cinta. Cinta nomor keberapa? Cinta mah sudah lewat, ini iman ya. Jadi aku akan ceraikan 1, kamu nikahi.
Saya minta ditunjukkan ke pas satu Abraham bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf ya, beliau mengatakan bahwa saya tidak akan menerima pemberian darimu, tapi dulani ala sukil Madinah, tunjukkan saja saya pasar Madinah dan saya pinjam modalnya dulu. Nyaloan ya, dimulai nyaloan mereka jadi konglomerat. Beli beli beberapa semacam pakaran gitu, pakaran bertani, dia memborong berapa gitu dengan modal dari kawannya, kemudian untung beli lagi, jual lagi, terus sampai Abdullah bin Auf menjadi orang yang paling sukses berdagang di kota Madinah. Karena memang kemampuan bangsa Quraisy memang berdagang, bangsa perdagangan mereka. Di ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i wasaib, itu keahlian skill bangsa Quraisy itu berdagang. Kalau Madinah itu agraris, dia bercocok tanam, makanya karakternya beda. Bangsa Arab di Mekah mah rada kredit kalau kita haji, Mekah mah beda karakternya, dia pedagang, gorokan, kredit dinamis. Kalau Madinah tuh petani itu pamit di lembur di Kuningan misalnya, petani mah angkat jam 7, beduk teh terus beduk teh makan, sholat, tidur itu sampai asar. Terus asar teh ngarembel sampai ke maghrib ke masjid. Relatif kehidupannya itu tenang gitu. Tenang, nyaman, adem, dan Madinah terlihat seperti itu sekarang. Karena karakter masyarakatnya petani, agraris, kehidupannya nyaman, adem seperti di perkampungan kita, di pedesaan kita. Mekah itu kota bisnis, Jakarta lah, ya. Berbeda karakter antara keduanya. Sehingga kalau dipikir-pikir betah di mana kalau lagi umrah atau ziarah atau haji, di Madinah betahnya, karena adem dan nyaman. Nah, Nabi Muhammad ini fa inna ummatahu yaqtuluna al-kuffar fi aqtaril ardi ala ta'aqubil a'sar. Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu sampai memerangi orang-orang kafir, mengalahkan orang kafir fi aqtaril ardi, ke seluruh dunia. Romawi takluk kan, Persia kalah takluk. Itu kan adidayanya saat itu. Bizantium yang di Romawi yang di Syam takluk juga. Kemudian peradaban lain juga takluk. Mongol takluk kan, pada generasi berikutnya. Semua peradaban saat itu kalah oleh Islam. Dan Islam sempat menguasai 2/3 dunia. Karena Eropa saat itu tidak bertuan, tidak terlalu banyak orang-orang di sana. Hanya sedikit dan masih terbelakang. Ketika umat Islam jaya, Eropa itu masih terbelakang. Demikian yang disebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa qad awqa'u bihim minal malahim ma lam taf'alhu ummatun siwahu. Dan apa yang diterima oleh musuh-musuh Allah itu dari umat-umat Nabi Adam sampai umat terakhir akhir zaman itu tidak ada yang sebesar yang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW dalam menaklukkan musuh. Umatnya juga ya. Jadi Rasul dan umatnya itu dalam sepanjang sejarah umat manusia adalah orang-orang yang paling banyak mengalahkan musuhnya dibanding dengan Nabi dan umat-umat terdahulu. Ya, Nabi Isa tidak berperang. Satu diikuti oleh beberapa puluh pengikutnya. Nabi Nuh tidak berperang. Beliau satu orang diikuti 80 pengikutnya. Nabi Ibrahim tidak berperang. Beliau sendiri dibakar hidup-hidup yang menjadi hujah bagi Allah Ta'ala kepada umat manusia. Mukjizatnya. Ya. Kemudian hampir seluruh Nabi itu tidak melakukan peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Dan ghanimah zaman dulu itu tidak ada halal hukumnya. Ghanimah itu baru dihalalkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi terdahulu, umat terdahulu melakukan peperangan, dapat ghanimah. Ghanimah itu zaman dulu tidak boleh diambil. Ghanimah itu harus disimpan di kas kaum muslimin. Tapi di zaman Islam, ghanimah itu halal dan sebaik-baik harta. Kata Nabi SAW, sebaik-baik rezeki Allah itu adalah rezeki yang di bawah kilatan pedang, artinya jihad. Sebaik-baik rezeki kata Nabi adalah ghanimah. Sehalal-halalnya rezeki, seabdol-abdolnya rezeki adalah ghanimah. Di umat Rasulullah SAW. Di umat terdahulu tidak. Di zaman Nabi dahulu harta rampasan tidak boleh diambil. Dibiarkan saja. Tidak boleh, bukan haknya gitu. Karena ini juga benar pengorbanan juga kan mereka tidak digaji. Jadi ketika mereka berangkat perang itu mungkin entah perlu dielaborasi, mereka mengorbankan kadang-kadang nafkah buat anak istri. Betul. Kompensasi lah. Ya. Kompensasi dari luar biasa penderitaan. Dan yang keduanya
umat lain juga kalau mengalahkan musuh begitu. Artinya bangsa lain kalau nanti mengalahkan Islam juga begitu. Artinya di zaman itu konteksnya memang kalau orang kalah perang itu diambil hartanya gitu. Baik itu kaum muslimin maupun kaum ghairu muslimin, ketika mereka memenangi peperangan ngambil ghanimah juga. Sekarang juga sama, tadi Irak ketika diserang Amerika tuh habis emas segala macam diangkut. Semuanya habis. Ketika Saddam Hussein digulingkan tuh sama Amerika tuh triliunan, hartanya dibawa semua. Masuk cadangan emas dan lain-lain. Orang Amerika Sama Amerika sampai sekarang. Berapa 3.000 ton bawa Teslanya, banyak sekali. Ya itu sudah sunnatullah dalam percaturan dunia internasional, bahwa ketika terjadi peperangan itu orang yang kalah itu diambil semuanya. Sehingga ketika umat Islam diizinkan mengambil seluruh rampasan perang, ya memang konteks yang ada di dunia saat itu begitu gitu. Sama dengan yang dilakukan oleh semua bangsa. itu sesudah Rasulullah meninggal. Yang mana? Yang perang terus-terusan itu. Iya. Kenapa memerangi mereka padahal mereka tidak memusuhi kita, tidak berperang ke kita? Oh, siapa bilang? Mereka memusuhi kita. Memusuhi ya, karena itu kita perangi itu. Iya. Bersekongkol lagi mereka. Jadi ingin menghilangkan peradaban Islam. Ya, sehingga ya harus mempertahankan diri, melawan dan menaklukkan. Selama tidak ditaklukkan mereka akan terus menjadi menekan kepada umat Islam dan seterusnya sehingga dikalahkan. Yang berikutnya satu lagi adalah Rasulullah bergelar Nabiyur Rahmah. Beliau adalah nabinya rahmat. Nabinya rahmat. Kenapa? Fahuwa alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Kita lihat nanti maksud Nabiyur Rahmah atau rahmatan lil alamin itu seperti apa. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Farahima bihi ahlal ardi kullihim. Allah merahmati penduduk bumi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullihim, seluruhnya. Mu'minahum wa kafirahum. Allah merahmati penduduk bumi, Allah merahmati baik itu orang beriman dan juga memberikan rahmatnya kepada orang kafir, karena rahmat itu ada dua, ada rahmat Allah yang umum, ada rahmat Allah yang khusus. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita dulu pernah menafsirkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa? Manawi ayat Mas Emut dengan catatannya. Manawi itu ayat yang umum, Rahim khusus musim ya. Nah, Ar-Rahman itu adalah rahmatullah li jami ibadihi. Ar-Rahman itu rahmat Allah untuk seluruh makhluknya yang Allah ciptakan. Mu'minuhum wa kafiruhum, mukminnya dan kafirnya. Jadi kenapa orang kafir bisa hidup, mendapatkan rezeki, itu dari rahmat Allah yang Ar-Rahman itu. Bagi yang berusaha dia akan sukses, akan berhasil. Bagi yang jujur Allah berikan balasan duniawinya. Bagi yang pendermawan Allah berikan kehormatannya dan ketinggian derajatnya. Itu dari Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim itu rahmatullah al-khassah lil mu'minin. Adapun Ar-Rahim itu rahmat khusus Allah untuk orang beriman. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa orang kafir juga Allah kasih rezeki, Allah sayangi, ya itu karena sifat Allah Ar-Rahman, mengasihi seluruh makhluknya. Berarti ini memberikan kita pelajaran. Ketika kita tidak menyukai atau membenci kekafiran, itu kekafirannya yang kita benci, bukan orangnya. Karena orangnya mah Allah juga menyayanginya. Allah lindungi, Allah naungi dengan rahmannya Allah. Sampai orang-orang kafir pun hidup berbahagia dan hidup bebas menikmati nikmat Allah yang ada di dunia. Berarti kekafirannya itulah yang Allah benci. Tapi sebagai dia makhluk ciptaannya, Allah kasih hak-haknya gitu. Makanya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang Allah marahi, yang Allah cemburui, yang Allah murkai bukan orangnya tapi yushraka bihi, kemusyrikan, kekafirannya, kemaksiatannya kalau dia orang Islam, kemunafikannya kalau dia orang Islam. Tetapi orangnya, manusianya itu Allah menaungi kalau yang kafir dengan rahmannya, kalau orang beriman dengan rahimnya.
nggak jelas ya. Yang doa Nabi Ibrahim Pak, mendoakan yang mukmin aja sama Allah dikoreksi, yang kafir juga akan diberi rezeki. Iya, masalah rahmat Allah itu menaungi seluruh kebutuhan umat manusia yang kafir ataupun yang beriman. Ya. Amal mukminun fanalun nasibal awfar minar rahmah. Adapun orang beriman, dia akan menerima mendapatkan jatah rahmat Allah itu awfar, lebih sempurna, lebih banyak. Itu saja bedanya. Orang beriman itu menerima rahmat Allah lebih banyak dan lebih lengkap. Kenapa? Karena di dunia mendapatkan rahmat, di akhirat nanti mendapatkan rahmat. Itu orang beriman. Orang kafir tidak. Orang kafir itu hanya mendapatkan rahmat Allah di dunia, di akhirat itu tidak. Fa ahlul kitab minhum asyu fi dhilli. Adapun orang kafir dan ahli kitab, mereka juga mendapatkan rahmatan lil alaminya Rasulullah. Apa itu? Mereka hidup aman di bawah kekuasaan Rasulullah. Tidak ada orang kafir, orang ahli kitab atau siapapun yang lebih aman status dan posisinya dibanding ketika mereka berada dalam lindungan Rasulullah SAW, lindungan Islam. Berbeda ketika umat Islam sedikit berada di dalam naungan lindungan orang kafir. Itu banyak menerima hal-hal yang tidak baik atau buruk. Tapi dalam sejarah umat manusia terdapat bukti bahwa seluruh agama apapun yang hidup di bawah naungan Islam itu mereka dilindungi dan mereka keadaannya paling aman sentosa di bawah naungan Islam. Asu fi zilli wa tahta hablihi wa ahdi, dan di bawah perlindungan keamanan serta perjanjian di antara mereka. Jadi yang diperangi itu hanya kafir harbi dalam Islam, kafir yang memang memerangi Islam. Kafir itu kan ada 4, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir satu lagi itu zimmi, musta'man, sebelum harbi ada satu lagi tuh. Namanya saya lupa. Ada 4 jenis kafir. Ada kafir zimmi, itu orang kafir yang memang berada dalam pelindungan Islam. Ada kafir musta'man, memang orang kafir yang meminta dilindungi oleh Islam. Yang ketiga kafir mu'ahad, orang yang berada dalam perjanjian dengan umat Islam, itu kafir mu'ahad. Tiga-tiga ini wajib dilindungi. Nabi bersabda, man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Hadis sahih. Barang siapa yang menyakiti dzimmi, orang kafir yang dilindungi oleh dalam Islam, dia nanti akan menjadi musuhku di akhirat. Kata Nabi, orang yang menyakiti kafir zimmi akan menjadi musuhku di akhirat. Man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Nah, lalu yang terakhir, ini baru nih kafir harbi yang kita boleh memerangi mereka atau berperang dengan mereka. Memang kafir yang harbi memusuhi kita, gitu. Negara kita diserang, kampung kita diserang, rumah kita diserang, itu kafir harbi itu. Jadi orang yang ingin membunuh kita, menghancurkan kita, itu statusnya kafir harbi. Jika Belanda dulu, ya. Kemudian orang Quraisy menyerang Madinah, itu Ghazwatul Ahzab, ya. Menyerang di Uhud, itu memang kafir harbi, ya. Boleh diperangi. Nah, kafir yang 3 ini tidak boleh. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man tidak boleh. Karena mereka hidup dalam naungan Islam secara legal, sah, dan di bawah izin perlindungan ulil amri. Itu mereka tidak boleh diapa-apain. Nah, sekarang kan banyak pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, yang sesat, menyamaratakan seluruh karena tidak berilmu. Tidak ngaji, tidak berilmu, ilmunya pun kalau ngaji dia salah sehingga menyamaratakan semua kafir. Padahal kafir beda-beda. Kafir yang tinggal bersama kita itu kafir musta'man, kafir zimmi atau kafir mu'ahad setidaknya. Orang yang hidup dalam perlindungan naungan Islam, ya, itu tidak boleh disakiti sedikit pun. Kata Nabi, yang menyakitinya akan jadi musuhku di hari akhir. Kalau periode antara 600 tahun antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad, itu masuknya golongan apa? Dia tidak mendapatkan agama kan? Itu namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang hidup di antara wafatnya Nabi Isa dan kelahiran Nabi Muhammad. Masanya 500 tahun. Tidak disebut kafir kan? Itu statusnya ada ahli fatrah.
Ahli fatrah itu tidak kafir, tidak muslim. Ya. Ahli fatrah itu tidak kafir, tidak mukmin. Tapi nanti status di akhiratnya ulama ada pendapat-pendapat, ada yang mengatakan mereka otomatis masuk surga karena hujah Allah itu tidak turun kepada mereka, nggak ada nabi kan. Argumen Allah tidak turun. Yang kedua, tergantung sikap dan akhlaknya gitu. Ya. Yang buruk mah buruk tetap gitu. Yang membunuh, yang menzalimi tetap dia dihisab dengan kezaliman. Tapi kalau dia baik. Lalu yang ketiga, ada suatu tempat khusus nanti di sana itu Al-A'raf bagi orang-orang yang ke surga ke neraka. Ada tempatnya di sana. Namanya Al-A'raf. Wa nada ashabul a'rafi. Dan nanti di surga itu ada yang memanggil dari tempat yang bernama Al-A'raf. Jadi ahlu fatrah itu 3 kondisi menurut para ahli tafsir. Mereka akan masuk surga semuanya, atau yang zalimnya tetap dihisab, dan juga dia berada di tempat khusus yang seperti itu, ahli fatrah. Tapi kita mah sudah bukan ahli fatrah, kita mah sudah jauh Rasul diutus, jadi hujah Allahnya sudah lengkap. Hujah Allahnya sudah lengkap. Wal akhir di sini ada wa amma man qatalahu minhum huwa wa ummatuhu fa innahum ajalu bi ilan nar. Adapun kalau kafir harbi, kenapa mereka diperangi? Itu juga rahmat supaya mereka tidak lama-lama di dunia, nambah dosa dan nambah kemusyrikan kepada Allah. Dienggalkan supados dugi kali itu teh. Ulah loba teuing dosana gitu. Itu bagi kafir harbi gitu. Teman-teman loba teh enggak ganggu. Jadi supaya tidak terlalu banyak pembangkangannya kepada Allah, perlawanannya kepada Allah, sehingga kafir harbi itu yang memusuhi Islam itu disegerakan wafatnya supaya cepat menuju akhirat, tidak lama lagi di dunia. Wa arahu minal hayati tawilah, supaya diistirahatkan dari kehidupan yang panjang ini di dunia dengan kekafiran dan kemusyrikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya di sana. Allati la yazdadu biha illa syiddah. Karena kehidupan semakin panjang bagi mereka itu hanya menambah tambahan azab saja nanti, dan syiddah dan kesulitan fil akhirah, di alam akhirat. Nah itu penjelasan tentang Nabiur Rahmah. Jadi Nabiur Rahmah itu, Nabi adalah rahmat untuk orang beriman, Nabi adalah rahmat untuk orang kafir, Nabi juga rahmat untuk semua yang ada di muka bumi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabiur Rahmah. Ya, yang harbi disegerakan itulah rahmatnya. Yang kafir biasa non harbi dijaga, dilindungi sampai Nabi menjaminnya. Yang menyakiti mereka sama dengan memusuhi beliau. Lalu yang mukmin itu lebih-lebih diberi rahmat. Jadi semuanya dapat rahmat. Orang beriman dapat rahmatnya dunia dan akhirat. Orang kafir yang damai juga dapat rahmatnya, dilindungi. Orang kafir yang harbi dapat juga rahmatnya, diperangi agar mereka cepat menghadap akhirat, tidak lama-lama kehidupan di dunia dan menambah kekufuran serta pengingkaran saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Belum bel ini, tumben jam segini. Bentar lagi. Belum ada gerakan-gerakan bel itu. Mana pada pas kena bel. Ternyata yang dulu saya pernah dari guru itu ke sini tafsir Quran ke tafsir kasih aja gitu ya. Yang sekarang apa gitu ya, yang zaman teknologi dan mungkin juga zaman kuantum. Kemarin saya dipinjami namanya tafsir Salman. Ada nggak? Tafsir Salman. Iya. Diterbitkan oleh Salman. Oleh ITB, Masjid Salman itu. Oh, namanya. Sarjana yang suka pengurusnya Masjid Salman. Ya. Tapi yang ditafsirkannya itu hanya juz amma. Gitu ya. Kalau juz amma. Windows juga ada. Dan ketika saya baca memang jauh dengan tafsir-tafsir yang lain. Yang klasik ya. Motif-motif doang. Terutama mengenai surat Al-Alaq. Ya. Tafsir Al-Quran itu dari sisi apapun mujizat. Al-Quran itu dari segi apapun mujizat. Dia mau dibahas ke insinyur, profesor botak sekalipun akan mendapatkan mujizat nih. Jadi Al-Quran itu semua aspek sisinya adalah mujizat.
Jadi kalau orang-orang misalkan orang sains ya, profesor sains baik dari ITB atau dari Barat menafsir Quran, misalkan surat tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia, mereka akan mendapatkan mukjizat yang luar biasa dalam Quran. Jadi aspek apapun mukjizat gitu aja. Jadi mau ditafsirkan dari sisi apapun dia akan mendapatkan mukjizatnya. Jadi tidak mengapa kalau ada ahli sains menafsirkan Quran sedemikian rupa. Silakan. Yang penting tidak keluar dari pakem tafsir yang muktabar, itu aja. Ada tafsir muktabar kan, kita mengenal ada Tabari, ada Ibnu Katsir, ya, dan lain sebagainya itu muktabar. Tidak boleh keluar dari ruang lingkup tafsir yang sudah muktabar, karena yang muktabar itu yang disepakati oleh para ulama. Muktabar itu apa ya? Diakui lah resmi. Tafsir otoritatif. Tidak boleh keluar dari itu. Tafsir kayak apa juga. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.